Pagi ini kita masuk di hari pertama minggu kedua, yaitu berita kedua dengan judul Hayat Okulasi. Di awal pemberitaan ini, saudara yang menyampaikan berita mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen bukanlah tentang kewajiban menaati hukum Taurat atau melakukan perbuatan meninggalkan kejahatan dan memilih yang baik. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan hayat okulasi. Merupakan suatu hal yang misterius bahwa kita dapat diselamatkan dari hukum Taurat dan perilaku untuk menikmati Kristus. Karena kita melalui percaya ke dalam Kristus bersatu dengan persona yang tidak kelihatan. Saat ini kita dipanggil untuk menempuh kehidupan orang Kristen. Tetapi bagaimana kita dapat menempuh kehidupan seperti ini? Roma pasal 11 memperlihatkan kepada kita sifat hayat okulasi dan bagaimana memperhidupkan hayat okulasi ini. Keseluruhan ini berhubungan dengan keselamatan organik. Baik, kita lihat di berita kedua ada 7 Romawi yang dapat dibagi menjadi 2 bagian. Romawi 1 sampai Romawi 5, ini adalah bagian pertama, menjelaskan kepada kita tentang apakah hayat okulasi itu dan bagaimana kita harus menempuh kehidupan hayat okulasi dan memperhidupkan hayat okulasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian kedua adalah Romawi 6 dan Romawi 7. Ini berbicara mengenai implementasi dari hayat okulasi yang bekerja di dalam kita, di mana hayat okulasi adalah perbauran hayat ilahi dengan hayat insani, dan melalui hayat okulasi, hayat insani kita tidak disingkirkan, tetapi diperkuat, dipertinggi, diperkaya oleh hayat ilahi. Baik, kita masuk di hari pertama, di mana pagi ini kita mendoa bacakan 2 ayat Alkitab, 1 Korintus pasal 6 ayat 17 dan Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita menjadi satu roh dengan Dia. Kesatuan ini adalah kesatuan organik, kesatuan hayat antara kita dengan Tuhan. Dan ini diilustrasikan di Yohanes pasal 15 adalah kesatuan ranting-ranting di dalam pohon anggur. Saudara-saudari, mestinya kita adalah ranting-ranting dari pohon zaitun yang kecil dan liar, seperti yang digambarkan di Roma pasal 11 ayat 17 dan kemudian ayat 24. Terjemahan yang lebih tepat Roma pasal 11 ayat 17 adalah, jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai pohon zaitun liar telah diokulasikan di antara cabang-cabang dan berbagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kemudian ayat 24, karena jika kamu dipotong dari pohon zaitun liar yang bertentangan dengan sifat semula dan diokulasikan ke dalam pohon zaitun yang ditanam, bukankah lebih-lebih lagi cabang-cabang semula ini akan diokulasikan ke dalam pohon zaitun itu sendiri? Terjemahan yang lebih tepat dipakai kata okulasi. Puji Tuhan, kita yang adalah ranting dari pohon zaitun yang kecil dan liar, kita dipotong melalui kita bertobat, percaya kepada Tuhan, kemudian kita diokulasikan ke dalam Kristus yang adalah pohon zaitun unggulan hasil garapan. Dan sekarang kita dari hari ke hari dapat menikmati rawatan yang kaya dari akarnya. Inilah
kehidupan real kita sebagai orang Kristen. Maka di Romawi pertama, sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita harus menempuh kehidupan hayat okulasi. Sebaiknya terjemahan yang lebih tepat dari outline Romawi pertama bukan kita harus memperhidupkan hayat okulasi, tetapi adalah kita harus menempuh kehidupan hayat okulasi. Kehidupan hayat okulasi adalah kehidupan di mana kita satu roh dengan Tuhan dan hidup dalam satu kesatuan organik dengan Dia. Di dalam Alkitab mewahyukan bahwa hubungan yang Allah dambakan untuk miliki bersama manusia adalah agar Dia dan manusia menjadi esa. Saudari, inilah kedambaan Allah. Allah damba, hayat ilahi dan hayat insani disatukan bersama menjadi satu hayat. Dan kesatuan yang organik ini disebut hayat okulasi. Tentu konsep ini melampaui dari konsep manusia, dan ini adalah konsep yang asing bagi pemikiran insani. Namun inilah yang diwahyukan di dalam Alkitab. Maka mari kita berdoa agar satu minggu ini kita dibawa lebih real lagi untuk menempuh kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bukan hidup di dalam suatu agama, tetapi kita menempuh kehidupan di dalam satu kesatuan dengan Allah, yaitu dengan hubungan organik. Dan kesatuan organik inilah adalah hayat okulasi. Kita dengan Dia, Dia dengan kita, ada di dalam satu kesatuan organik. Maka seharusnya di dalam menempuh kehidupan kita belajar terbuka terhadap penyalurannya. Melalui penyalurannya, Dia menyalurkan getah ilahinya. Dan dengan demikian, hayatnya dibaurkan dengan hayat kita, maka sekalipun kita hidup, kita tidak hidup berdasarkan hayat insani kita yang jatuh lagi, berdasarkan hayat alamiah kita lagi, melainkan kita memperhidupkan hayat okulasi, yaitu hayat di dalam kesatuan organik dengan Allah. Dan melalui demikian, tentu kita akan mengalami pengubahan, mengalami transformasi. Bahkan nanti di bagian terakhir, kita melihat hayat insani kita akan makin diperkuat, dipertinggi, diperkaya oleh hayat ilahi. Sehingga yang kita tampilkan, yang kita perhidupkan, bukan insani kita yang jatuh, bukan alamiah kita, melainkan Kristus itu sendiri. Demikian saudari, sharing saya untuk porsi pagi ini. Tuhan merahmati kita semua. Amin.